Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Sutiawan dengan nomor induk mahasiswa 209212179 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis Program Studi S1 Administrasi Bisnis Angkatan 2021 dari Universitas Wanita Internasional. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai materi sistem moneter internasional pada mata kuliah bisnis internasional. Selamat menyaksikan video ini sampai selesai. Sistem moneter internasional adalah kerangka kerja yang digunakan oleh negara-negara untuk memfasilitasi perdagangan internasional, mengelola nilai tukar mata uang, dan memfasilitasi aliran modal lintas negara. Sistem ini bertujuan untuk mempromosikan stabilitas ekonomi global dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang seimbang di seluruh dunia. Jenis sistem moneter internasional dibagi menjadi dua, yaitu sistem nilai tukar tetap dan sistem nilai tukar mengambang bebas. Dalam sistem nilai tukar tetap, nilai tukar mata uang ditetapkan oleh otoritas moneter dan dijaga agar tetap stabil terhadap mata uang lainnya. Contohnya adalah dalam sistem Bretton Woods. Namun sistem ini rentan terhadap tekanan spekulatif dan sulit untuk dipertahankan dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan sistem nilai tukar mengambang bebas, yang dimana nilai tukar mata uang ditentukan oleh kekuatan pasar tanpa campur tangan pemerintah. Mayoritas negara pada saat ini menggunakan sistem ini, karena keuntungannya adalah fleksibilitas, tetapi juga dapat menyebabkan volatilitas nilai tukar dan ketidakstabilan ekonomi. Sistem moneter internasional telah mengalami revolusi sepanjang sejarah. Awalnya, standar emas digunakan di mana nilai mata uang diukur berdasarkan kandungan emas yang dimiliki oleh negara tersebut. Namun, sistem ini tidaklah praktis karena keterbatasan emas yang tersedia. Maka muncullah peristiwa sejarah Perjanjian Bretton Woods pada tahun 1944. Perjanjian ini ditantangani oleh 44 negara di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat. Perjanjian ini mendirikan Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia sebagai institusi internasional untuk mengatur sistem moneter pasca Perang Dunia II. Latar belakang didirikannya Bretton Woods ini terjadi karena negara-negara di seluruh dunia menyadari perlunya mengatur sistem moneter internasional yang baru setelah kehancuran yang terjadi selama perang. Tujuan utama dari perjanjian ini adalah untuk mempromosikan stabilitas ekonomi global dan memfasilitasi perdagangan internasional. Adapun tempat dan waktu perjanjian Bretton Woods ini ditandatangani pada 22 Juli 1944 di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat. Lebih dari 730 delegasi dari 44 negara berpartisipasi dalam konferensi yang diadakan selama 3 minggu. Institusi yang didirikan pada perjanjian ini menciptakan dua institusi internasional utama, yaitu Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia atau World Bank. Dana Moneter Internasional atau IMF bertanggung jawab untuk mempromosikan stabilitas moneter global, memfasilitasi kerjasama ekonomi internasional, memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara yang menghadapi kesulitan pembayaran luar negeri, dan memantau sistem keuangan global. Sedangkan untuk Bank Dunia atau World Bank didirikan untuk memberikan pinjaman dan bantuan teknis kepada negara-negara berkembang untuk proyek-proyek pembangunan ekonomi. Setiap negara yang menjadi anggota IMF harus menetapkan nilai tukar mata uangnya dalam kisaran tertentu terhadap dolar Amerika Serikat dan menjaga fluktuasi nilai tukar tetap dalam batas yang ditentukan. Dalam sistem Bretton Woods, dolar Amerika Serikat menjadi mata uang cadangan utama. Negara-negara anggota harus memegang cadangan devisa dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Dolar Amerika Serikat dianggap sebagai mata uang yang dapat ditukarkan dengan emas pada harga tetap oleh pemerintah Amerika Serikat. Namun, sistem Bretton Woods ini mengalami kegagalan pada tahun 1971 ketika Presiden Amerika Serikat Richard Nixon mengumumkan pembatalan langsung terhadap konvensi dolar Amerika Serikat ke emas dengan harga tetap. Hal ini mengakhiri sistem nilai tukar tetap dan memulai era nilai tukar mengambang bebas, di mana nilai tukar mata uang ditentukan oleh kekuatan pasar.
Sistem moneter internasional dan kurs atau nilai tukar mata uang saling terkait erat karena sistem moneter internasional mencakup aturan dan mekanisme yang mengatur nilai tukar antara mata uang negara-negara yang terlibat. Berikut adalah keterkaitan antara sistem moneter internasional dan kurs. Yang pertama adalah penentuan nilai tukar. Sistem moneter internasional memberikan kerangka kerja untuk menentukan bagaimana nilai tukar mata uang ditentukan. Sistem tersebut dapat mencakup sistem nilai tukar tetap di mana nilai tukar mata uang diikat dengan nilai tertentu, atau sistem nilai tukar mengambang bebas di mana nilai tukar mata uang ditentukan oleh kekuatan pasar. Kedua adalah stabilitas dan ketidakstabilan nilai tukar. Sistem moneter internasional berperan dalam mencapai stabilitas nilai tukar. Dalam sistem nilai tukar tetap, negara-negara berusaha menjaga nilai tukar tetap terhadap mata uang lainnya atau acuan seperti emas. Dalam sistem nilai tukar mengambang bebas, kekuatan pasar secara alami menentukan nilai tukar yang dapat mengalami fluktuasi dan volatilitas. Ketiga adalah intervensi pemerintah. Dalam beberapa sistem moneter internasional, pemerintah atau bank sentral dapat melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk mempengaruhi nilai tukar mata uang. Intervensi semacam itu mungkin dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar, mencegah pergerakan yang terlalu drastis, atau untuk memperbaiki ketidakseimbangan ekonomi. Keempat, dampak terhadap perdagangan dan ekonomi. Kurs mata uang yang ditentukan oleh sistem moneter internasional dapat memiliki dampak signifikan pada perdagangan internasional dan ekonomi negara. Kurs yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat mempengaruhi daya saing ekspor dan impor suatu negara. Nilai tukar yang stabil dan tak terduga dapat memberikan kepastian bagi bisnis dan mendorong investasi dan perdagangan internasional. Kelima adalah perubahan sistem moneter. Perubahan dalam sistem moneter internasional, seperti peralihan dari sistem nilai tukar tetap ke sistem nilai tukar mengambang bebas atau bahkan sebaliknya, dapat berdampak pada nilai tukar mata uang. Perubahan sistem moneter dapat memicu fluktuasi nilai tukar dan mengakibatkan ketidakpastian di pasar valuta asing. Kurs memiliki dua jenis, yaitu kurs tetap dan kurs fleksibel. Dalam kurs tetap, nilai tukar mata uang ditetapkan oleh otoritas moneter atau pemerintah dan dijaga agar tetap stabil terhadap mata uang lainnya atau terhadap harga emas atau mata uang lain yang dijadikan sebagai acuan. Intervensi pemerintah dalam kurs tetap, baik pemerintah atau bank sentral, harus melakukan intervensi aktif di pasar valuta asing untuk menjaga nilai tukar tetap dalam batas yang ditentukan. Jika nilai tukar melebihi batas yang ditetapkan, maka pemerintah akan membeli atau menjual mata uangnya untuk menstabilkan nilai tukar. Keuntungan kurs tetap dapat menciptakan stabilitas nilai tukar, memberikan kepastian bagi bisnis dan perdagangan internasional, serta mengurangi fatalitas dan risiko spekulatif. Tantangan pada kurs tetap rentan terhadap ketidakseimbangan ekonomi, tekanan spekulatif, dan kesulitan dalam menjaga keseimbangan pembayaran. Sedangkan kurs fleksibel, nilai tukar mata uang ditentukan oleh mekanisme pasar dan fluktuasi nilai tukar terjadi berdasarkan permintaan dan penawaran di pasar valuta asing. Dalam kurs fleksibel, campur tangan pemerintah terbatas. Pemerintah atau bank sentral umumnya memiliki campur tangan yang lebih terbatas dalam penentuan nilai tukar dalam sistem kurs fleksibel. Keuntungan dari adanya kurs fleksibel adalah memberikan fleksibilitas bagi negara dalam menyesuaikan nilai tukar mereka sesuai dengan kondisi ekonomi dan perdagangan. Mekanisme pasar memungkinkan penyesuaian nilai tukar secara otomatis terhadap perubahan kondisi ekonomi. Adapun tantangan dari kurs fleksibel adalah mengakibatkan volatilitas nilai tukar yang lebih tinggi yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam perdagangan internasional dan resiko ekspor mata uang bagi bisnis yang beroperasi di pasar global. Itulah penyampaian materi saya dalam materi Sistem Moneter Internasional di mata kuliah Bisnis Internasional. Mudah-mudahan materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.